I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Buranggraini, asal dari Pasaman Barat, nomor 23114006. Saya di sini mengerjakan tugas mingguan, yaitu keterampilan membaca. Di sini saya akan menjelaskan buku Bahasa Indonesia Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Ermanto dan Emi, yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia, Sejarah dan Penerapan Kaidahnya. Perkembangan ejaan tersebut dimulai pada awal kemerdekaan sampai pada masa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972, hingga perkembangan dan penggunaannya pada masa sekarang yang disebut dengan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Seperti diungkapkan di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Ada tujuan yang hendak dicapai. Pertama, pembaca dapat menjelaskan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kedua, pembaca dapat menerapkan setiap kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI secara tepat dalam tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia. A. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk dipedomankan dalam memindahkan bahasa lisan suatu masyarakat menjadi bahan tulis. Ejaan bahasa Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan ekstensi ragam bahasa Indonesia baku. Pembakuan ejaan merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan. Selain pembukuan tata istilah, pembukuan tata bahasa, dan pembukuan ujaran atau ucapan bahasa Indonesia. Untuk aspek yang terakhir ini, Halim 1972/27 menyatakan bahwa pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ujar non-teknis agaknya mendapat prioritas terakhir bukan karena tidak penting, tetapi karena kenyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua bagi kebanyakan orang Indonesia dan bukan sebagai bahasa ibu. Selama pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, tercatat beberapa kali perubahan ejaan seperti berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini adalah ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H.A. Van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, Gelar Swetan Makmur, dan Muhammad Taib Swetan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Sewandi. Ejaan ini disusun dengan maksud untuk membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana pada masa Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, yaitu Sewandi. Ejaan yang disusun pada tahun 1947 ini mendapatkan tanggapan baik oleh masyarakat dan lebih dikenal dengan ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Berdasarkan dari gagasan perbaikan ejaan pada masa Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1956, disusun ejaan pembaharuan. Ejaan ini belum ditetapkan. Yang keempat, ejaan Melindo.
ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, dimulai pada tahun 1959 oleh karena perkembangan politik yang cukup lama, berakibat tidak dapat diresmikan. Yang kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau ejaan LBK dimulai pada tahun 1966. Ejaan ini merupakan cikal bakal untuk terwujudnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ditetapkan ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan hal itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembacaan atau dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.